Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hars, selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai materi pertumbuhan bahasa Melayu menjadi bahasa dinik. Tapi sebelum itu, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh next slide? Saya Muhammad Al-Ghifari Kasaiko. Saya Umi Hanifah, presensi 45. Saya Lailun Namtasira dengan presensi 46. Saya Bintang Galang Pamungkas dengan preferensi 47. Langsung saja kita masuk ke dalam materi diskusi. Eh, Pengenalan. Selama berabad-abad lamanya, bahasa Melayu terus mengalami berbagai peredaran zaman seiring dengan perkembangan sejarah Asia Tenggara. Awalnya, bahasa Melayu merupakan bahasa sebuah puak atau suku bangsa yang terbatas jumlah orangnya maupun daerah pemakainya. Kini bahasa Melayu sudah berkembang luas meliputi kawasan Asia Tenggara yang luas. Bahkan sudah banyak dimanfaatkan di luar kawasan ini. Sehingga bukan tidak mungkin bahasa ini mampu untuk berkembang menjadi sebuah bahasa dunia besar dalam masa yang akan datang. Perkembangan bahasa Melayu dimulai dari bahasa Proto-Austronesia yang digunakan nenek moyang bahasa Melayu ribuan tahun lalu dan menyebar di Asia Tenggara seiringnya waktu. Tahap selanjutnya, eh, bangsa Melayu dan bangsa Indonesia menjadi dua bangsa merdeka yang keduanya memiliki bahasa Melayu sebagai bahasa nasionalnya. Nah, secara garis besar, perkembangan bahasa Melayu dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu ada bahasa Austronesia Purba, bahasa Melayu Purba, bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu modern. Nah, bahasa Melayu modern sendiri itu dibagi menjadi tiga. Ada bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan bahasa Melayu Brunei atau Singapura. Baik, tahap pertama yaitu adalah tahapan bahasa Austronesia Purba. Terdapat sebuah hipotesis yang berasal dari para pakar. Mereka mengatakan kalau nenek moyang bahasa Melayu itu berasal dari Proto-Austronesian atau Austronesia Purba. Hipotesis ini telah dibicarakan selama ribuan tahun yang lalu. Dan dalam perkembangannya, pembicara Austronesia Purba ini diketahui terpecah belah. Dan menurut pembicaraan para pakar, ada sebuah kelompok orang Austronesia yang menetap di gugusan Indonesia bagian barat atau di Semenanjung Melayu. Lebih fokusnya itu ada di Kalimantan bagian barat. Teori ini mengatakan bahwa Kalimantan Barat merupakan homeland kelompok ini yang bahasanya itu disebut Proto-Malaik atau Melayu Purba. Nah, dari bahasa Austronesia Purba ini dapat diketahui bahasa turunannya yaitu bahasa Proto-Malaik atau Melayu Purba. Nah, adapun salah satu contoh dari bahasa Austronesia Purba itu dalam bahasa Austronesia Purba itu bagian tengah kata dalam tiap bagian tengah kata dalam bahasa Austronesia Purba itu kebanyakan sering terdapat yang namanya konsonan. Contohnya itu ada kata zek dalam bahasa Austronesia Purba yang dalam bahasa sekarang itu artinya jejak. Selanjutnya ada burbur, itu ada bubur. Selanjutnya itu suksak, susah, genggam atau genggam, dendem, dan dendam. Seperti itu. Boleh next slide. Nah, tahapan kedua yaitu bahasa turunan dari Austronesia Purba tadi, yaitu bahasa Melayu Purba. Bahasa Melayu Purba merupakan bahasa yang banyak menurunkan sejumlah bahasa
dan dialek di daerah Kalimantan Barat, termasuk bahasa yang kita ketahui yaitu bahasa Melayu. Jadi, kebanyakan dialek yang ada pada bahasa Melayu saat ini itu diperkirakan merupakan turunan secara langsung dari bahasa Melayu purba seperti itu. Melayu asli, bahasa Melayu asli itu belum ada dalam bahasa Austronesia purba tadi sebelumnya dan baru muncul pada kosakata Melayu purba. Dapat dikatakan banyak kosakata Melayu purba itu yang ada nih di dalam bahasa Melayu sekarang ini. Contohnya itu kata tangan, tikus, burung, menggantikan kata-kata dalam bahasa Austronesia purba yang sebagian masih terdapat dalam bahasa serumpun lain, di mana tangan menggantikan lima atau kamai, burung menggantikan manuk, tikus menggantikan labau. Hal ini menunjukkan bentuk kata tertentu dari bahasa Austronesia purba sebelumnya itu masih tersimpan dalam Melayu kuno, tetapi dalam arti yang berbeda seperti itu. Dan dapat disimpulkan, peristiwa peminjaman bahasa dari bahasa lain merupakan hal yang wajar, di mana hal ini diakibatkan oleh masuknya orang India, Arab, dan negara-negara lain ke kawasan Asia Tenggara pada saat itu. Sehingga proses pinjam-meminjam bahasa sangatlah lazim terjadi pada saat itu. Nah, pada bahasa, kemudian lanjut ke bahasa Melayu kuno. Pada tahap ini, bahasa Melayu kuno banyak tersimpan dalam prasasti-prasasti yang sangat dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta yang muncul pada abad ke-7. Terdapat dua masalah dalam pemanfaatan prasasti sebagai bahan ba- Melayu kuno. Pertama, tidak diketahui secara tepat bunyi apakah yang diwakili oleh huruf Pallawa dan tidak ada huruf B. Misalnya pada kata, misalnya pada huruf V, Vini. Nah itu tuh bini. Terus Fatu itu menjadi batu. Memafa itu membawa. Hal ini berakibat pada bahasa Sanskerta dan bahasa India tidak ada oposisi fonemik antara V atau W dan B. Kedua, hubungan sejarah antara Melayu kuno dan Melayu kuno klasik tidak jelas apakah bahasa Melayu kemudian menjadi turunan langsung dari bahasa yang diwakili oleh prasasti, ataukah Melayu klasik mempunyai moyang langsung yang mungkin merupakan dialek yang berbeda dengan Melayu kuno dan prasasti. Kemudian lanjut ke bahasa Melayu klasik. Pada tahap ini, bahasa Melayu sebagai bahasa tulisan tersimpan dalam sejumlah naskah yang beraneka ragam. Di tahap ini, kita akan menyaksikan pengaruh asing baru pada perkembangan bahasa Melayu, yaitu pengaruh bahasa Arab, bahasa-bahasa Islam lain, terutama bahasa Parsi. Sejalan dengan perkembangan pengaruh bahasa Islam, disertai juga dengan masuknya bahasa Eropa di Asia Tenggara seperti Portugis, Inggris, dan Belanda pada awal abad ke-17. Sebagai contoh dalam Hikayat Hang Tuah, pada bab 11 terbitan Qasim Ahmad mengenai Megat Trengganu, pada bagian awal cerita yang mengandung 200 kata, ternyata ada kurang dari 100 kata yang berbeda. Di antaranya 12 kata dari Sanskerta, 11 berasal dari Arab Parsi, ditambah 4 kata yang asal-usulnya tidak jelas. Kemudian, bahasa Melayu modern. Pada abad ke-19, tahap penting perkembangan bahasa Melayu. Kejayaan penjajahan bahasa Eropa di berbagai bidang menimbulkan yang namanya modernisasi, baik politik, agama, pendidikan, pemerintahan, administrasi, membuat bahasa Melayu menjadi meluas dan fungsinya semakin mendalam. Dalam perkembangannya, hal ini menimbulkan divergensi dan diferensiasi. Adanya perbedaan wilayah kekuasaan antar bangsa Eropa membuat mereka sesuka hati merombak ataupun menjajah bahasa Melayu yang ada di daerah kekuasaannya sendiri, atau divergensi.
Terus luasnya penggunaan bahasa Melayu menimbulkan bahasa Melayu kasar yang biasa disebut bahasa perdagangan dan perusahaan, bahasa kepolisian dan kehakiman, bahasa administrasi dan Melayu dinas, serta dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada perkembangan bahasa Melayu di masa depan. Nah, bahasa Melayu menjadi bahasa suku bangsa atau kelompok yang tak berarti menjadi bahasa perantara untuk kawasan luas dan jumlah pembicara yang sangat besar. Bahasa Melayu menunjukkan keterbukaan besar untuk menyesuaikan diri dengan komunikasi baru, sambil tetap menjaga ciri khas kemelayuan melalui struktur morfologi dan sintaksisnya. Bahasa Melayu mengalami diversifikasi sesuai lingkungan sosial, tetapi komunikasi antar golongan di Asia Tenggara menjaga kesatuannya. Seiring waktu, konvergensi bahasa Melayu lebih dominan daripada divergensi. Berbeda dari perkembangan bahasa Austronesia purba yang kehilangan kesatuan dan saling pengertian. Selanjutnya, masih di perkembangan bahasa Melayu di masa depan, bahasa Melayu menunjukkan keterbukaan besar untuk menyesuaikan diri dengan komunikasi baru, sambil tetap menjaga ciri khas kemelayuan melalui struktur morfologi dan sintaksisnya. Pertumbuhan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia mirip dengan bahasa Inggris, termasuk keterbukaan terhadap pengaruh asing, pengayaan kosakata oleh kebudayaan India dan Arab Parsi, penyebaran luas penggunaannya, serta perannya sebagai bahasa perantara bagi berbagai kelompok dan kawasan. Bahasa Melayu terbatas perannya di Asia Tenggara, sementara bahasa Inggris telah menjadi bahasa global. Didukung oleh dominasi ekonomi politik Eropa, media massa, pendidikan, dan kodifikasi kosakata. Pertumbuhan bahasa Inggris berjalan seiring dengan eksplosi informasi akibat penyebaran seni cetak dan literasi. Baik, demikianlah materi diskusi yang dapat kelompok kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat kepada teman-teman semua, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian yang kami lakukan pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.